Hello teman-teman, review and unboxing with me, Binky Beams. Binky Beams in. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Binky Beams. Hari Minggu ini gue bakalan eksekusi satu barang lagi yang bisa lu lihat di depan gue, kotak berwarna coklat dengan merek Warrior. Nah, merek Warrior ini kalian mungkin udah pada tahu. Benar sekali, merek Warrior ini adalah merek sepatu jadul teman-teman. Yang gua tahu dulu itu mereknya Warrior, tapi sekarang di kotaknya itu bertuliskan Pro Warrior teman-teman, made in Indonesia. Jadi barang ini barang lokal lagi yang bakalan gua eksekusi. Langsung aja, nggak pakai lama-lama, kita bahas si Warrior ini. Kalau dari gua lihat dari kotaknya, dari boxnya, standar biasanya produk-produk lokal Indonesia yang ramai di pasaran, mereka masih menggunakan kotak standar berwarna coklat dan mencantumkan merek mereka. Kalau yang ini sekarang New Warrior, di depannya, di sampingnya juga ada tulisan Pro Warriors. Simple aja. Di sisi kirinya itu ada tulisan art, color, sama size. Cuma yang di sini yang dicantumkan hanya size-nya aja. Size-nya itu 37. Langsung aja, simple banget. Nah, dari si kertasnya sayangnya mereka belum menggunakan sablonan merek mereka atau seperti apa yang seperti sepatu-sepatu kets yang sudah gua review teman-teman. Jadi mereka masih menggunakan kertas polos saja untuk penutup si sepatunya. Polos banget. Oke. Nah teman-teman, ini adalah Warrior dengan tipe Pro X teman-teman. Nah ini kebetulan gue dapatnya sepatu dengan warna hijau teman-teman. Oke, nggak pakai lama-lama, kita akan bahas detailnya. Nah di sepatu Warrior ini, di hang tag-nya mereka sudah mencantumkan juga brand mereka, Pro Warrior, seperti ini. Di belakangnya polosan aja. Nah ini yang selalu jadi concernnya gua untuk produk-produk lokal nih. Di hang tag-nya ini mereka, kalau yang gua lihat kurang detail memberikan info teman-teman. Biasanya kalau untuk produk-produk yang sudah established, di hang tag ini juga merupakan salah satu tempat di mana mereka memberikan poin-poin detail dari produk yang mereka jual. Tapi untuk Pro Warrior ini mereka masih polosan aja. Dan ininya juga masih plastik teman-teman. Si talinya yang menggantung di lysolnya masih plastik standar banget. Oke. Oh ini lacesnya nyambung nih. Gua copotin dulu teman-teman biar enak kita lihat detail ya. Oke. Nah, untuk kita mulai dari si lacesnya. Lacesnya ini masih menggunakan nilon juga. Hanya saja di sini sedikit lebih tipis dari laces yang sepatu-sepatu yang udah pernah gua review. Ini agak sedikit lebih tipis. Oke, kita mulai dari si kanvasnya teman-teman. Nah kanvasnya ini sepertinya sih menggunakan kanvas tipe 12 oz juga, tapi di sini gua agak ngerasa sedikit lebih lembut sih teman-teman, lebih lembut. Oke. Gua dapet yang warna hijau daun, kalau boleh gue bilang ini hijau daun. Nah di lacesnya sendiri cukup oke.
biasanya gue lihat untuk produk-produk lokal itu di si aluminiumnya ini, laser solnya ini, mereka sudah menggunakan aluminium silver di ringnya. Dan juga ini gue lihat sih udah cukup lumayan, udah mereka cetak juga di ringnya itu merek mereka Warrior, jadi cukup menambah estetika dari si sepatu Warrior ini. Karena ada beberapa juga di sepatu-sepatu lokal yang belum menaruh brand mereka di ring dari Lysol ini. Menurut gua sih harusnya mereka lebih concern ke detail-detail kecil seperti ini. Jadi dengan harga yang cukup murah tapi tidak terlihat murahan. Nah, yang gua lihat kalau di sisi detail dari si sepatunya ini ada, kalau boleh gue bilang, kulit sintetis nih teman-teman, kulit sintetis yang bentuknya kok yang gue bingung nih teman-teman. Dari beberapa sepatu-sepatu yang kanvas yang udah pernah gue review ini, bentuknya nih beda-beda tipis banget teman-teman, yang gue ketemuin dari merek Saba, dari merek Warrior gitu kan, Ventela. Gue nemuin banyak banget tipikal dengan model variasi seperti ini. Oke. Untuk di tangnya teman-teman, di tangnya mereka menggunakan juga bordiran ya, bordiran dengan produk mereka Warrior, bentuknya seperti ini. Nah, di bagian dalam tangnya ini simple aja, hanya mereka mencantumkan tag tipis bertuliskan Warrior dengan ukurannya teman-teman, simple aja. Di dalam juga polosan aja. Di bagian insole, yang gua rasain sih udah cukup nyaman teman-teman, sudah cukup nyaman. Dan di dalamnya ini mereka ada sablon juga, merek mereka Warrior Pro, cukup besar, jadi kalian juga bisa lihat. Mungkin ini salah satu desain yang mereka tonjolkan juga, meskipun posisinya itu ada di dalam sepatu. Oke, kita ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya, merek Warrior ini menurut gua sudah sangat berkembang, teman-teman. Sudah sangat. Jadi kemajuan dari produk mereka dari yang selama ini gua tahu itu sudah jauh lebih baik dari yang awal-awal mereka. Yang gua lihat di sini mereka menggunakan rubber tapi yang sudah di vulcanize juga. Dan gue lihat dari sisi-sisi pengelemannya ini sudah cukup baik. Sudah cukup baik, tidak ada sisa-sisa lem yang terlihat. Sudah cukup rapih, boleh gue bilang seperti itu. Nah, di belakangnya untuk back heelsnya mereka menaruh merek mereka juga Warrior Pro sesuai dengan tipe dari sepatunya, dan mereka menambahkan aksen warna hijau. Untuk bagian depan si uppernya ini, di depan dari si kanvasnya mereka juga sudah menggunakan rubber yang cukup keras, kalau gue bilang cukup keras. Jadi kemungkinan untuk kerusakan atau dalam penggunaannya bisa cukup lama juga. Nah, ini yang gue seneng dari bagian depannya ini. Biasanya kalau bahannya seperti ini teman-teman, itu mudah banget untuk dibersihkan. Biasanya kalau bahan-bahan karet yang sedikit kurang
kurang bagus gitu ya, mereka akan dengan cepat meninggalkan noda teman-teman. Tapi ini kayaknya bakalan gampang banget untuk kalian bersihkan. Nah, di bagian depannya ini teman-teman, mereka sudah menambahkan aksen-aksen suede teman-teman. Jadi cukup lumayan lah kalau untuk dilihat dari bentuk si sepatu dari Pro Warrior ini. Oke, langsung aja kita ke bagian outsole-nya. Nah, kalau dari bagian outsole-nya memang yang gue lihat belum banyak perubahan yang ditawarkan sama si produk Warrior ini. Mereka masih tetap setia menggunakan outsole dengan tipe waffle yang mereka tambahkan merek mereka di bawahnya serta ukuran dari si sepatu ini. Untuk size, informasi yang gua dapat untuk si sepatu dengan merek Warrior ini, size-nya itu true to size. Jadi kalau kalian memesan melalui online store itu kalian bisa memesan dengan nomor sepatu yang biasa kalian pakai biasanya. Jadi ukurannya ini ukuran yang sesuai dengan ukuran yang biasa kalian gunakan, jadi nggak downsize atau upsize ya teman-teman. Ini true to size. Nah, untuk compare atau untuk kalian perbandingan juga, gua ada satu sepatu mereknya sama Warrior, hanya saja dengan tipe yang berbeda. Nah, kalian bisa compare antara si Warrior Pro Warrior ini dengan produk Warrior yang lainnya. Gua ambil dulu. Nah, oke, nah ini teman-teman, ini sepatu Warrior yang gua tahu memang dari dulu ini bentuk Warrior yang awal-awal itu seperti ini. Hanya saja mereka dulu belum serapi ini gitu yang pernah gua pakai. Bahkan waktu zamannya gua sekolah dulu itu sepatu Warrior itu memang disediakan untuk anak-anak sekolah dulu tuh, jadi harus seragam gitu. Dan yang gua dapet waktu zaman gua sekolah dulu adalah sepatu seragam dengan merek Warrior ini. Nah, bentuknya yang standarnya seperti ini. Ini Warrior Sparta. Gua dapet itu di harga 130 ribuan teman-teman. Nah, ini Warrior Pro-nya. Nah, seperti yang mungkin kalian sudah tahu juga, Warrior juga menyediakan tipe-tipe sepatu dengan banyak model. Jadi ada yang low seperti ini. Sekarang yang lagi hype di bulan November ini adalah sepatu Warrior dengan tipe high. Nah, yang kita lihat memang cukup jauh sih. Maksudnya dari sisi modelnya untuk yang Pro Warrior ini sudah cukup lebih bagus, teman-teman. Untuk Pro Warrior mereka juga menyediakan warna-warna yang cukup variatif, cukup banyak banget seperti standarnya produsen sepatu. Mereka menyediakan juga warna-warna dasar dari sepatu maupun warna-warna yang sekarang karena sekarang itu trennya banyak banget remaja yang doyan banget tabrak warna gitu. Jadi mereka juga ikutin tren itu dengan menyediakan sepatu dengan warna-warna yang kontras, teman-teman. Nah, itu yang menurut gua sudah cukup bagus banget untuk sepatu-sepatu yang kita tahu pada zaman dahulunya biasa-biasa aja. Akhirnya mereka bisa mengupgrade produk mereka sampai bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar negeri dengan harga yang cukup lumayan mahal kalau boleh gue bilang. Nah, ini ada pilihan buat kita-kita dan buat kalian juga, sepatu lokal dengan kualitas yang baik dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, teman-teman, yang pasti berfaedah banget. Untuk harga dari si Pro Warrior ini gua dapat di online store itu harganya di 147.000. Gua dapat itu di online store. Jadi untuk kalian yang mau cop atau yang mau beli sepatu dengan budgeting yang on budget ya, dengan budget yang terbatas, dengan range di bawah 200 ribuan, mungkin ini bisa jadi
salah satu pilihan kalian karena si produknya seperti yang tadi gue bilang sudah cukup bagus teman-teman dengan angka 147.000. Untuk yang Warrior tipe Sparta ini kebetulan udah gua pakai itu 3 bulan, dari 3 bulan kemarin. Gua beli ini dari 3 bulan kemarin dan kondisinya masih cukup baik, masih cukup layak. Kalau gua lihat berarti ternyata bahan yang mereka gunakan itu cukup bagus juga teman-teman. Jadi penggunaan ini yang gua rasain bisa cukup lama. Nah, di compare sama si tipe Warrior Pro ini, bahannya agak lebih baik si Pro Warrior ini. Jadi gua rasa bakalan lebih lama umur pemakaian dari si Pro Warrior sini teman-teman. Nah, sekarang gua mau kasih tahu ke lu atau infoin juga ke lu minus yang gua rasain selama gue pakai sepatu dengan merek Warrior ini. Yang gue lihat minusnya atau nggak terlalu parah sih minusnya yang gue lihat. Minusnya itu selalu di embosan backheel dari sepatu ini biasanya cepat terkelupas atau cepat luntur setelah beberapa lama pemakaian. Serta minus yang gue lihat lagi selalu di stitchingnya teman-teman. Stitching dari sepatu-sepatu lokal kita memang sedikit aja kurang rapih teman-teman. Nah, udah gua kasih semua info detail dari si Pro Warrior yang baru gua dapet ini. Ini tipenya high teman-teman dan ini sebagai compare simple aja bahwa si Warrior ini juga awalnya mereka mengeluarkan dengan bentuk yang standar seperti ini dan bentuk sepatu standar ini masih dipertahankan sampai sekarang. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, dengan detailing yang lebih baik, dengan kualitas bahan si sepatunya juga sudah jauh lebih baik teman-teman. Menurut gue si sepatu ini sangat cocok banget buat kalian pakai. Sekalian juga mempromosikan bahwa Indonesia, produk-produk lokal Indonesia dalam hal ini sepatu itu sudah cukup baik kualitasnya meskipun dengan harga yang murah dan memang mungkin tujuan mereka adalah memang menyasar pasar dengan range harga yang di antara 100 sampai 300 ribu aja teman-teman. Cukup oke menurut gua, cukup berfaedah karena konten gua seperti yang lo tahu selalu membahas barang-barang yang berfaedah, harga murah tapi kualitasnya kualitas yang baik. Jangan lupa untuk selalu tonton konten-konten gua, jangan lupa subscribe channelnya Babab Musik Studio untuk teman-teman yang baru lihat video ini. Biar Babab Musik Studio konten-konten YouTube-nya bisa terus berkembang, selalu kasih info-info up to date tentang barang-barang faedah dan juga murah untuk kalian semua. Sampai jumpa di minggu depan dengan barang-barang yang lain. Gua Binky Beams out.